Di episode kemarin kita sudah tahu kalau asisten Frey membuka portal untuk pergi ke lantai 3. Kalian penasaran dengan kelanjutan ceritanya? Jadi tanpa berlama-lama kita langsung saja ke ceritanya. Kita dilihatkan dengan wanita di sana berkata pada rekannya, kalau mereka harus melapor pada raja. Raja pergi terlebih dahulu, jadi seharusnya dia ada di lantai ketiga sekarang. Setelah itu salah satu orang di sana sedang melapor keadaan yang ada di sana. Akan tetapi di sana ada Hanso yang sedang menguping pembicaraan mereka, dan mereka berencana untuk menemui raja mereka di lantai ketiga. Di sisi Hanso dia memasang wajah yang serius. Hanso dia akan mengikuti mereka yang mau pergi ke pemimpinnya. Menurut Hanso lantai 3 itu cukup besar karena bentuknya dungeon. Kalau mau menemukan orang tertentu itu hampir mustahil. Di sana Hanso mengingat teman-teman masa lalunya. Di sana Keldin berkata, kalau mereka tidak menangkap Raja Gelap di area tutorial dan bergerak ke zona merah, semua yang mereka lakukan sejauh ini tidak ada artinya. Mereka harus memblokir semua jalan dan memandu ke satu arah. Pulau Menara adalah tempat sempurna untuk mengeksekusi semuanya. Di sana Eris membenarkan perkataan dari Keldin, kalau lantai pertama dan kedua di menara itu mustahil. Tapi di lantai 3 itu memungkinkan, ada ratusan titik awal di lantai 3. Tapi begitu memasuki lantai ketiga, dia membutuhkan bantuan anggota klan di lingkungan itu. Jadi dia akan memanggil semua klan dari segala tempat. Menara lantai ketiga adalah tempat yang akan dilewati sebelum mencapai dunia yang sebenarnya. Itu adalah tempat yang meniru lingkungan zona merah berikutnya, berbeda dari yang asli tetapi memiliki lingkungan yang mirip. Para monster yang ada di sana levelnya berbeda dari sebelumnya. Di sana Kang Te berkata, jika mereka merasa dikejar maka dia akan langsung bersembunyi. Jadi kita harus menyerang saat dia merasa aman. Dia sangat waspada, jadi dia akan mencoba membawa anggota klan yang asli dengan selamat ke zona merah. Kita kembali di waktu yang sekarang. Di sana Hanso sudah menyiapkan tiruan yang mirip dari batu philosopher yang dia dapatkan dari berburu harta karun, dan persiapan Hanso untuk tahap akhir sudah selesai. Sebelum itu Hanso perlu menangani Raja Gelap di lantai ketiga. Setelah itu Hanso pun memasuki lantai ketiga. Di saat Hanso memasuki lantai ketiga di sana ada anggota dari wanita berambut pirang yang sedang mengawasi Hanso, dan mau mengikuti Hanso. Setelah itu kita dilihatkan dengan kelompok klan yang sedang mencari Hanso. Di sana klan tersebut sudah dikepung oleh monster-monster. Di sana raja mereka menyuruh untuk menghubungi semua anggota klan untuk pergi ke lantai 3 secepatnya. Setelah itu tiba-tiba monster di sana menyerang. Akan tetapi serangan dari monster itu masih bisa ditahan oleh raja klan. Setelah itu raja klan pun langsung membunuh monster tersebut. Salah satu anggota klan berkata kalau monster semakin banyak yang datang. Raja mereka berkata, kalau jangan goyah dan menyuruh mengikutinya kalau ingin selamat. Setelah itu raja dari klan pun memberi semangat pada anggotanya, untuk jangan membiarkan para monster itu untuk maju. Setelah itu raja klan di sana mulai merasa kesal, dia tidak mau mati di tempat tersebut, dan dirinya tidak bisa mundur. Klannya adalah yang terkuat di antara klan yang telah memasuki menara. Dia telah mengeliminasi semua orang untuk sampai di tempat tersebut. Setelah itu raja dari klan melihat benda yang sangat besar di sana, lalu dia berkata, apakah beberapa monster di tempat tersebut karena benda itu? Ternyata di dalam benda itu ada orang. Dengan tiba-tiba asisten Frey muncul, lalu dia berkata, kalau tempat tersebut bisa jadi tempat turis yang sempurna. Di sana asisten Frey menyuruh raja dari klan untuk memperhatikan benda yang ada di sana, karena mungkin ada beberapa wajah yang tidak asing. Setelah raja dari klan melihat benda tersebut, ternyata di sana ada Sojeong, putri dari raja klan. Setelah itu kita dilihatkan sebelum raja klan menjadi raja. Di sana Sojeong meminta tolong pada ayahnya. Di saat ayahnya mau menolong, tiba-tiba raja sebelumnya menyuruh untuk tidak bergerak dan menyuruh menjaganya karena itu perintah. Raja sebelumnya berkata, kalau pekerjaan dari ayah Sojeong adalah untuk melindungi raja, dan mereka bukanlah hal penting. Di sana raja mengirim mereka dahulu sebagai makanan para monster. Setelah Sojeong mati, ayahnya pun merasa menyesal. Lalu dia berkata, jika dia tahu putrinya akan diperlakukan sebagai makanan bagi monster, dia tidak akan bergabung dengan klan tersebut.
Setelah itu tiba-tiba ayah dari Sojeong langsung menyerang raja klannya, dan lalu lambang klan di tangannya pun mulai menghilang. Setelah itu ayah Sojeong berhasil membunuh raja dari klan tersebut. Setelah berhasil membunuh raja klan, dia pun berhasil menjadi raja klan selanjutnya. Setelah itu dia berkata, demi putrinya dia akan memerintah di atas semua raja. Kita kembali di situasi sekarang. Di sana raja klan berkata pada asisten Frey, tolong beritahu dirinya bagaimana cara mengeluarkannya, karena dirinya bisa membangkitkannya kembali. Di sana asisten Frey berkata, kalau itu hanya replika, dia membuat salinan dari informasi orang-orang dan menyimpannya di dalam benda tersebut. Meskipun itu salinan, tapi itu berbagi kekuatan dan ingatan yang sama. Kalau itu sangat berarti bagimu, asisten Frey punya aturan sederhana, dia membutuhkan bahan untuk menciptakan sesuatu yang baru, yaitu memasukkan satu orang yang hidup. Anggotanya di sana kebingungan karena bagaimana mereka menemukan orang untuk dikorbankan. Di sisi raja klan dia tersenyum dengan wajah yang menyeramkan, dia berpikir akan mengorbankan orang yang terlemah di antara para anggotanya. Dengan tiba-tiba asisten Frey berkata, kalau itu tidak akan berhasil, kamu tidak bisa menggunakan anggota klan, itu terlalu mudah, itu bukan tipe pertunjukan yang ingin dilihat. Raja klan tidak bisa kembali. Di sana asisten Frey memberitahu kalau ada 4 orang lagi yang masuk di saat mereka bicara, dan tidak banyak orang hidup di menara tersebut. Setelah itu raja klan pun mulai kesal, dan dia berkata, meskipun sudah melakukan apapun meski datang jauh-jauh ke tempat tersebut, tapi kesempatan untuk melihat putrinya kembali menjadi gagal. Tiba-tiba ada salah satu anggotanya melapor kalau ada orang yang naik, dan anggota klannya yang muncul telah dikalahkan. Setelah mendengar kabar dari anggotanya kalau ada orang yang datang, raja klan pun mulai tersenyum. Lalu dia menyuruh anggotanya untuk menangkapnya hidup-hidup. Ternyata orang yang telah menyerang kelompok tersebut adalah Hanso yang masih menyamar menjadi wanita. Di sana Hanso berkata, kalau mereka akhirnya di sini salah satu target untuk disingkirkan bersama dengan raja mengamuk. Ternyata nama dari raja klan adalah Lee Won-kyung dan dia adalah raja gelap. Ternyata Hanso mengetahui masa lalu dari Lee Won-kyung, dan Hanso merasa itu akan menjadi cobaan yang berat untuk menyebutkan semua kejahatannya. Tentu kejahatan ini dari masa lalu juga akan terjadi. Raja gelap tidak bisa membangkitkan kembali putrinya, dan di dalam keputusasaannya terhadap putrinya, dia melakukan pembantaian dan menjadi pembunuh jauh di atas levelnya yang saat ini. Di sana Hanso pun kembali menjadi seorang pria dan Hanso akan menyelamatkan putri dari Lee Won-kyung. Bahkan jika Hanso harus membunuhnya di tempat tersebut, itu akan menjadi lebih baik bagi Lee Won-kyung. Yeon di sana berkata, itu dia pengguna rantai. Di sana Lee Won-kyung tertawa senang karena orang yang ingin disingkirkan akan datang ke tempat tersebut. Setelah itu Lee Won-kyung langsung melesat menyerang Hanso. Akan tetapi dengan tiba-tiba ada getaran yang lumayan keras di tempat tersebut. Di sana Hanso dan Lee Won-kyung merasakannya juga. Setelah itu Hanso dan Lee Won-kyung langsung melompat menjauh dari tempat tersebut. Setelah itu monster cacing pun muncul dari dalam tanah. Di sana Lee Won-kyung berkata, jika seekor monster mengamuk di sana, satu-satunya pilihan adalah mundur. Lalu Lee Won-kyung menyuruh Yeon, jangan membiarkan pengguna rantai kabur, dan terus awasi. Di sisi Hanso dia langsung melilit monster cacing tersebut, dan lalu Hanso langsung menebas monster cacing itu menjadi beberapa bagian. Setelah Hanso memotong monster cacing itu, Hanso di sana berkata, kalau gangguannya sudah hilang. Setelah itu tiba-tiba Hanso sudah melesat ke arah Lee Won-kyung. Di sana Lee Won-kyung terkejut, lalu menyuruh anggota klannya untuk menyerang Hanso. Para anggota klan pun langsung menyerang Hanso. Akan tetapi Hanso berhasil menangani semua para anggota klan di sana. Di sana Lee Won-kyung berkata, kalau rumor mengatakan dia tidak membunuh itu bohong. Dengan tiba-tiba ada senjata milik Hanso menyerang Lee Won-kyung, tetapi serangan itu ditahan oleh Yeon. Yeon di sana berkata, kalau dia tidak menggunakan skill saat bertarung, dia pasti tidak memiliki skill yang berguna. Di sana Lee Won-kyung akan memberi Yeon kesempatan sekali lagi, lalu menyuruh mengalahkan Hanso dengan jumlah. Jika Hanso tidak mempunyai skill maka mereka hanya perlu mengepung Hanso. Lalu Lee Won-kyung menyuruh para bawahannya menyerang Hanso. Para bawahannya pun langsung menyerang Hanso. Akan tetapi Hanso langsung melompat melewati para bawahan Lee Won-kyung.
Dengan tiba-tiba Yeon menghadang Hanso. Di sana Hanso mengeluarkan belatinya, lalu Yeon langsung menyerang Hanso, tapi Hanso masih bisa menahan serangan dari Yeon dengan belatinya. Akan tetapi di sana Hanso merasakan kesakitan dan Hanso merasa kalau serangan dari Yeon cukup kuat. Hanso tidak bisa bertukar pukulan tanpa menerima kerusakan. Setelah itu para anak buah yang lain langsung menyerang Hanso, dan Hanso di sana langsung mengalahkan semua orang-orang tersebut. Setelah Hanso mengalahkan anak buah Lee Won-kyung, run milik anak buah Lee Won-kyung pun mulai keluar semua. Setelah itu, ular milik Hanso pun langsung memakan semua run-run tersebut. Semua orang di sana pun terkejut karena Hanso memiliki monster yang memakan run. Di sisi Lee Won-kyung, dia menyuruh berhenti untuk memberi ular itu mendapatkan lebih banyak kekuatan. Setelah itu, wanita di sana mengeluarkan sihirnya, dan lalu kaki Hanso pun terlilit oleh sihir tersebut. Dengan tiba-tiba Yeon sudah bersiap mau menyerang, akan tetapi serangan Yeon masih bisa ditahan oleh Hanso, dan para anak buah yang lainnya juga menyerang Hanso. Setelah itu semua para anak buah Lee Won-kyung menyerang Hanso. Di sana Hanso menghindari semua serangan para anak buah Lee Won-kyung, dan Hanso juga menghancurkan sihir milik wanita di sana. Di sana Hanso terus melesat maju menerobos barisan para anak buah Lee Won-kyung. Tetapi di sana ada seorang wanita yang sudah mempersiapkan sebuah perangkap. Setelah itu Hanso mendekati wanita tersebut. Dan setelah itu wanita itu pun langsung mengaktifkan perangkapnya. Dan lalu kaki Hanso pun langsung terlilit oleh sesuatu dan Hanso pun tidak bisa bergerak. Di sana Lee Won-kyung berkata, "Tidak peduli seberapa keras kamu berjuang, tapi kamu hanya sendiri. Kamu akan membayar karena telah menerobos secara sembrono." Setelah itu Lee Won-kyung pun langsung menyerang Hanso dan Hanso pun terkena oleh serangan tersebut. Di sana Lee Won-kyung tertawa gembira, karena dialah yang akan memenangkan pertarungan tersebut. Di saat Lee Won-kyung masih tertawa senang, tiba-tiba Hanso memegang pedang Lee Won-kyung, lalu Hanso berkata, "Kalau kelihatannya kamu tidak sadar bahwa kamulah yang terperangkap." Di sana Lee Won-kyung pun terkejut. Setelah itu Hanso sudah bersiap mau menyerang, lalu Hanso berkata, "Mari kita lihat apa kamu bisa lari dari jarak ini." Apakah Hanso akan berhasil mengalahkan Lee Won-kyung di tempat tersebut? Kalau kalian penasaran, jadi jangan lewatkan di episode yang selanjutnya.